ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 16 dari bulan Safar tahun 1447 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir pada malam hari ini di masjid ini untuk sama-sama mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis yang tercinta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Dawa wad-Dawa, penyakit dan obat penawarnya, ketika beliau menyebutkan tentang efek daripada perbuatan dosa, beliau mengatakan bahwasanya dosa itu membuat hati merasa asing, membuat hati merasa terasingkan. Bagaimana efek daripada dosa itu membuat hati ini merasa tidak tenang, selalu merasa dihantui oleh perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Keterasingan hati itu menjadikan ibadah itu tidak merasa nikmat, mengaji itu tidak merasa lezat, kemudian sholat sunnah itu merasa gerakan-gerakan yang biasa-biasa saja. Tidak ada dalam hati itu berupa kegembiraan atau kesenangan yang dirasakan dalam hati. Makanya beliau mengatakan bahwa perbuatan dosa itu efeknya adalah hati ini merasa terasingkan. Bagaimana itu? Adalah mulailah ibadah yang dia kerjakan tidak merasa nikmat, tidak dia nikmati ibadah itu. Salat sunnah hanyalah sekedar gerakan, pengajian hanya sekedar rutinitas mengisi waktu kosong, mengaji juga tidak tersentuh dari ayat-ayat yang mulia. Inilah muncul keterasingan hati ini gara-gara perbuatan dosa tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Makanya beliau memberikan obat penawarnya daripada perbuatan dosa ini adalah selalu membersihkan hati dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi selalu berdoa yang beliau sering ucapkan, meneguhkan hati yang rapuh. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ini adalah doa yang Nabi sering ucapkan, dan kita juga diperintah untuk mengucapkan doa ini ketika kita merasa loyo, merasa gelisah, merasa gundah gulana, maka bisa dibaca dengan doa yang Nabi sebutkan ini.
Kalau Nabi itu biasa mengucapkan dan itu sering Nabi ucapkan, bagaimana lagi dengan kita semua? Tentunya kita itu, hati kita itu, ya, iman kita itu tidak kuat, ya, iman kita itu lemah, sehingga perlu asupan-asupan energi-energi yang baik, dan salah satunya adalah dengan jalur berdoa. Karena berdoa itu artinya seorang hamba sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa itu berarti dia sedang mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengangkat tangan itu berarti orang yang sangat-sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kondisi orang yang memang jarang angkat tangan, jarang berdoa, jarang meminta. Bahkan sebagian orang menganggap semuanya sudah lengkap, semuanya sudah aman, untuk apa berdoa? Maka perlu kita ingatkan bahwa doa ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, sangat urgen dalam kehidupan kita, dan itu membuat hati kita bisa menjadi tenang, dan membuat hati itu bisa menjadi hati yang kata Allah Subhanahu wa taala qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Maka dosa adalah sesuatu yang perlu untuk kita menghindari darinya, karena bisa mengefekkan yaitu keterasingan hati dalam beribadah. Tidak nikmat terasa ibadah, tidak lezat terasa ibadah. Dan kita kalau merasakan hal yang demikian, maka mari banyak-banyak berdoa. Abata, duhai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Dan duhai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku untuk ketaatanmu. Jadi ini adalah doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir masih dalam pembahasan Kitabul Jihad. Masih dalam pembahasan Kitabul Jihad. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang hukum tawanan. Bagaimana dalam perang itu ada orang-orang yang ditawan, musuh-musuh yang masih hidup itu diambil alih oleh kaum muslimin untuk ditawan. Dan diapakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala ini ketika ditawan? Maka kuncinya adalah ini hukumnya diserahkan kepada pemimpin yang adil, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan atau keputusan yang ditetapkan kepada para tawanan itu diserahkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Di antaranya ada yang dihukum mati, ada yang dijadikan sebagai budak, ada yang dilepaskan secara gratis, ada yang dilepaskan dengan tebusan, dengan dia memiliki keahlian, dan sebelum dia dilepaskan dia wajib mengajarkan keahlian itu kepada kaum muslimin. Seperti misalnya keahlian dalam memegang senjata atau menggunakan pedang, atau misalnya keahlian dalam berkuda misalnya, maka itu bisa diajarkan kepada kaum muslimin, dan setelah itu dia bisa dibebaskan atau dilepaskan setelah dia mengajarkan keahliannya. Atau bisa juga ditukar, tawanan kaum muslimin diambil oleh orang kafir dan kita juga menawan orang kafir, maka tawanan ini ditukar. Ya, tawanan ini ditukar. Jadi ini hukum-hukum yang berkaitan tentang
perang. Ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan tawanan perang, bahwasanya intinya hukum ini kembali kepada maslahat kaum muslimin. Ya. Dan ada beberapa yang golongan yang ketika dia ditawan itu langsung dijadikan sebagai seorang budak. Golongan apakah itu? Siapa? Siapa yang kalau ditawan langsung jadi budak? Siapa? Wanita dan anak-anak. Ya. Kalau wanita ada ya ikut dari barisan kaum kafir dan dia hidup, maka wanita itu ditawan dan anak-anak juga yang ikut ditawan, kemudian setelah itu dimanfaatkan untuk sebagai seorang budak. Ya, sebagai seorang budak. Karena hukum tawanan perang ini harus melihat dari dua sisi. Pertama adalah sisi kemanusiaan harus kita diperhatikan, bahwa kita menghukum orang kafir, kita tawan orang kafir, tetapi dia tetap adalah manusia. Ya, dia tetap sebagai manusia, maka dia punya hak ya sebagai sisi kemanusiaan. Dan yang kedua, hukuman tersebut mestinya memiliki apa? Efek jera. Bahwa mudah-mudahan setelah dia mendapatkan hukuman itu, dia tidak kembali lagi menyerang dan dia tidak lagi bersama dengan orang kafir. Bahkan mudah-mudahan dari hukuman itu dia mau masuk ke dalam agama Islam. Ya. Dan ini disebutkan dalilnya dalam Al-Quran, seperti di surah At-Taubah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kalian menjumpai mereka. Dan ini dalam konteks perang. Ya, dalam konteks perang. Kemudian di surah Al-Anfal ayat ke-67, makana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi ini. Dan tawanan ini terjadi ketika apa? Ketika perang Badar. Ya, terjadi ketika perang Badar, bahwa di awal-awal keislaman Allah ingin mengajarkan kepada orang kafir bahwa sesungguhnya orang-orang Islam adalah orang-orang yang kuat, tidak boleh bermain-main dalam hal ini, sehingga Allah memberikan hukuman dengan hukuman yang berat, yaitu hukuman mati. Ya, hukuman mati. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, ya, walakum fil qisasi hayah, dan dalam kisos itu ada kehidupan. Ya, kisos. Apa itu kisos? Membalas semisal. Kisos itu apa? Membalas dengan semisal. Nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, tangan dibalas dengan tangan. Artinya itu namanya kisos. Kalau kita melukai seseorang, kita lukai seseorang, patah hidungnya, maka kisosnya juga harus patah hidung kita. Ya, itu namanya kisos. Dan kalau ini tidak terselesaikan di dunia, maka kisosnya nanti dipindahkan ke akhirat. Nauzubillah min dzalik. Ya, nauzubillah min dzalik. Makanya ada salah seorang salaf itu berkata, saya lebih rela untuk dikisos di dunia ini ketimbang nanti semuanya saya tanggung di akhirat. Ya, jadi kalau kita pernah sakiti orang, pernah kita lukai orang, pernah kita tinju misalnya, ya, pernah kita aniaya misalnya, atau pernah kita menyakiti hatinya misalnya, maka lebih baik segera diselesaikan di dunia. Kalau tidak sempat ketemu, maka minimal kita doakan orang yang pernah kita zolimi tersebut. Kita doakan, ya Allah, saya tidak ketemu lagi
maka saya doakan mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan darimu. Ya. Karena ini kisos, ini adalah sesuatu yang pasti. Ini adalah hutang. Ini adalah hutang, dan hutang itu wajib untuk dibayar. Kemudian dalam ayat yang lain di surah Muhammad ayat keempat, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pacunglah batang leher mereka. Hatta idza askhantumuhum fashuddul wasaq. Sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanan mereka, dan sesudah itu kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. Jadi ini adalah tawanan-tawanan yang ada hukumnya dalam agama Islam dan diberikan hukuman per orang sesuai dengan yang maslahat bagi kaum muslimin. Baik jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Wa hadza majlisu 108 min kitab Al-Fiqhil Muyassar fi Dhau'il Kitab was Sunnah li nukhbatin minal ulama hafizahumullah taala. Amin. Bagian kedua, pembagian harta rampasan perang di atas anggota pasukan. Ghanimah, al-ghanimah itu adalah harta orang kafir yang dirampas melalui perang secara paksa dalam proses meninggikan kalimat Allah, di mana dinamakan juga dengan al-anfal, jamak dari al-nafl, karena ia adalah tambahan pada harta kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala, bagian yang kedua adalah pembagian harta rampasan perang di antara anggota pasukan. Harta rampasan perang dalam bahasa fikihnya adalah al-ghanimah. Ghanimah adalah harta orang-orang kafir yang dirampas melalui perang secara paksa dalam proses meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini adalah harta yang diambil atau dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan secara paksa dalam proses meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harta ini perlu untuk dirampas? Kenapa harta orang kafir perlu kita rampas? Agar dia tidak punya alat untuk membeli bahan. Ya. Pedang itu butuh harta. Kuda itu butuh harta. Kalau hartanya dirampas, diambil, berarti mereka juga mempunyai perlengkapan yang sedikit dari kebutuhan mereka. Dan ini sesuatu yang dihalalkan dalam agama, yaitu mengambil harta rampasan ketika perang. Dan ini juga disebut sebagai al-anfal. Ya. Surah
Al-Anfal, ya, surah Al-Anfal itu banyak bercerita tentang peperangan. Ya, surah Al-Anfal banyak bercerita tentang peperangan, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anfal di ayat pertama, "Wa yas'alunaka 'anil anfal qulillah wa rasul." Mereka bertanya tentang harta rampasan, katakanlah itu milik Allah dan Rasulnya. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah urusan kalian semua. Wattaqullah, dan bertakwalah. Jadi ayat pertama dari surah Al-Anfal itu bercerita tentang bagaimana hukum harta rampasan. Itu ayat pertama. Ternyata di ayat kedua, ketiga dan ke bawah Allah belum menjawab tentang hukumnya. Justru Allah menekankan tentang perbaikan hati di surah Al-Anfal. Ya, bisa dicek nanti di surah Al-Anfal. Jadi surah Al-Anfal itu ayat pertama bertanya tentang, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan, mau diapakan ini? Mau dipergunakan untuk apa? Allah tidak langsung menjawab, tetapi Allah menyuruh untuk bertakwa dulu, menyuruh untuk perbaiki hubunganmu sesama manusia. Artinya masalah harta ini memang hati itu selalu menjadi objek utama untuk dibersihkan. Kenapa keluarga bertengkar? Kenapa saudara bertengkar dengan yang lainnya? Karena dipicu oleh harta, apalagi kalau warisan. Ya. Setelah meninggal orang tuanya, anak-anaknya di belakang bertengkar. Ya. Tidak baku bicara. Misalnya dia punya 3 anak laki-laki. 3 anak laki-laki ini mau semua dapat. Ya. Dan mengatur sesuai dengan keinginannya. Ya, anak pertama lebih banyak dapat, anak kedua sedikit, anak ketiga lebih sedikit. Ya. Jadi ingin saling menang. Padahal harta warisan itu ada pembahasan tersendiri dalam bidang fikih. Ataukah misalnya ini anak-anak laki-laki semua aman, suami, tapi ada pengaruh dari internal. Ada pengaruh dari apa? Internal. Siapa itu pengaruh dari internal? Istrinya lagi. Hai, kenapa tidak dapat Ki? Ambil itu, nah kita kakak. La haula wala quwata illa billah. Jadi sebenarnya ini akur-akur ini anak laki-laki semua, kakak pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah. Cuma istrinya ini yang kompor-kompori. Ini namanya faktor internal. Ya, biasa gitu baku saudara aman ji. Cuma ini bisikan-bisikan yang ya ipar atau siapa ini yang membuat kadang menjadi persoalan. Kenapa? Hati yang tidak menyatu dalam kebaikan. Jadi makanya Allah tidak langsung menjawab tentang hukum harta rampasan itu, justru Allah menekankan dalam segi hati yang perlu untuk dibersihkan. Nah, baik, disebutkan bahwa surah Al-Anfal ayat ke-69, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Nah, ghanimah ini itu hanya dihalalkan untuk siapa? Umat Nabi Muhammad SAW, dan tidak dihalalkan bagi umat sebelumnya. Ya. Dan ini menunjukkan kemuliaan umat Nabi Muhammad. Dia adalah umat yang paling belakang, tetapi alhamdulillah memiliki banyak ya
pos-pos kebaikan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya, alaihi salatu wassalam. Wa uhillat lil ghanaimu wa lam tuhalla li ahadin qabli. Dihalalkan harta rampasan perang bagiku dan tidak dihalalkan bagi siapapun sebelumku. Dan harta rampasan itu atau ghanimah para jamaah sekalian itu terbagi menjadi bentuknya harta yang bergerak, ya, harta yang bergerak, ya, seperti kendaraan, ya, atau tawanan manusia, atau benda fisik, benda tidak bergerak seperti tanah, ya. Ini bisa disebut sebagai harta rampasan, ya. Misalnya di antara orang kafir itu ada yang memiliki tanah, ada yang memiliki tanah, maka tanahnya bisa diambil. Tetapi aturannya ada dalam agama, nanti akan disebutkan semua, bahwa tidak semua, maksudnya tidak semena-mena orang yang ikut perang itu kemudian mengambil apa yang dia mau. Ia Mariolo, saya yang dapat kini, berarti punya saya. Oh tidak, tidak seperti itu caranya, ya. Nanti akan disebutkan bagaimana pembagian harta rampasan tersebut. Nah, baik, jumhur ulama berpendapat bahwa ghanimah dibagi menjadi 5 bagian, ya, ada 5 bagian. Bagian pertama itu diberikan kepada pemimpin atau penguasa, dan pemimpin itu berhak untuk mendapatkan ghanimah, ya, berhak pemimpin untuk mendapatkan harta rampasan, yaitu 1/5 harta rampasan yang dinafkahkan oleh pemimpin atau wakilnya. Saham yang 1/5 ini dibagikan kepada mereka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, di sini di ayat ke-41, ya, dilihat ayat ke-41, nah, disinilah baru ada jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sekitar 40 ayat itu Allah tidak menyinggung atau tidak menjawab tentang harta rampasan, tetapi lebih banyak ke penguatan hati, ya. Padahal di ayat pertama tadi mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan, ternyata jawabannya baru ada di ayat ke-41, ya. Itu luar biasanya Al-Quran tersusun dengan rapi, ya, bahwa menunjukkan jamaah sekalian, memang kadang pertanyaan itu tidak langsung dijawab pada poin intinya, ya, diputar-putar dulu, ya, diputar-putar dulu, diperbaiki dulu hatinya, barulah kita menjawab sesuai apa yang dia mau, ya. Karena kenapa? Hati itu perlu untuk siap untuk menerimanya, ya, hati perlu siap untuk menerimanya, ya. Seperti ada pertanyaan, ya, yang masuk kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama besar di abad ini. Beliau pernah ditanya tentang sebuah hukum, ya, tentang sebuah hukum fikih. Ditanya di telepon, ya, ditanya di telepon, ya. Beliau ditanya bagaimana hukum setelah sholat, ya, setelah sholat itu, ya, sholat wajib, ya, setelah sholat wajib itu selalu berdoa. Setelah sholat wajib, ya, setelah sholat wajib berdoa, sholat wajib berdoa, setelah sholat wajib berdoa, ya, bagaimana pendapatmu? Dan itu selalu dilakukan rutin, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya,
Sebelum saya jawab, apakah kamu menerima apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran? Kata penanya itu, iya. Baik, pertanyaan kedua, apakah kamu menerima apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad? Kata dia, iya. Setelah itu baru beliau jawab. Ya, setelah itu baru beliau jawab. Artinya apa? Sebelum jawaban itu pertanyaan itu dijawab, maka dipastikan orang yang bertanya ini betul-betul patokannya adalah dalam agama kita, patokannya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana caranya kalau sudah dijawab ternyata dia tidak yakin kepada sabda Nabi dan tidak tunduk kepada perintah Nabi, yang mana selalu mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Barakallahu fiik. Kita azan untuk sekarang. Nah. Jumhur ulama berpendapat bahwa ghanimah dibagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama diperuntukkan untuk pemimpin, dan itu pemimpin atau penguasa berhak untuk mendapatkan harta rampasan perang, karena salah satu yang membuat berjalan peperangan ini adalah adanya arahan dari para pemimpin penguasa. Nah, maka sepertinya ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, Allah dan Rasulnya. Bagian ini menjadi fa'i yang masuk ke Baitul Mal dan dibelanjakan untuk kemaslahatan umat Islam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mizan yang diwakaf oleh tangannya tidaklah aku mendapatkan dari harta yang Allah berikan kecuali seperlima, dan yang seperlima ini pun akan dibagikan lagi kepada kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkannya untuk seluruh kaum muslimin. Kedua, zawil qurba, mereka adalah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Seperlima ini dibagikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, anak-anak yatim, yaitu anak-anak yang ditinggalkan bapak-bapaknya. Mereka 10 kali, baik laki-laki atau perempuan, mencakup yang kaya dan yang miskin dari mereka. Yang keempat, orang-orang miskin, dan di sini orang-orang fakir masuk dalam kategori mereka. Yang kelima, ibnu sabil, dia adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, maka dia diberi harta yang cukup untuk pulang ke negerinya. Baik, disebutkan dalam 1/5 ini dibagi menjadi 5 bagian. Dari 1/5 tadi itu dibagi lagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah bagian untuk Allah dan Rasulnya. Bagian ini menjadi fa'i. Ya, fa'i itu adalah harta orang kafir. Ya, fa'i itu adalah harta orang kafir yang memerangi, yang diambil secara hak, ya, tanpa perang. Ya. Jadi fa'i itu adalah harta orang kafir yang diambil tanpa perang. Itu bedanya dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu harta orang kafir yang diambil dari jalur apa? Perang. Kalau fa'i tanpa jalur perang. Contoh misalnya kalau orang kafirnya kabur dan di rumahnya meninggalkan banyak harta, maka itu disebut dengan apa? Fa'i. Yang masuk ke Baitul Mal, dan itu masuk ke dalam Baitul Mal. Mana Baitul Mal? Mana Baitul Mal? Mana bait? Rumah. Al-mal harta. Baitul Mal berarti rumah harta. Jadi ini Baitul Mal itu disimpan dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, jadi dulu itu ada disebut dengan Baitul Mal. Jadi orang-orang yang memiliki harta, ya, yang berlebih atau harta-harta seperti ghanimah atau fa'i itu disimpan di Baitul Mal dan nanti dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan. Apa yang dibutuhkan untuk kaum muslimin? Misalnya kebutuhan maslahat untuk belanja
alat-alat perang misalnya, atau belanja untuk kuda perang misalnya. Jadi itu Baitul Mal adalah rumah yang disimpan di dalamnya adalah harta kaum muslimin dan tidak dikeluarkan kecuali untuk kemaslahatan umat atau kemaslahatan pribadi. Kalau kemaslahatan pribadi apa namanya? Nah, jadi itu yang pertama, dibagi untuk Allah dan Rasulnya. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah aku mendapatkan dari harta yang Allah berikan kecuali 1/5, dan yang 1/5 ini pun akan dibagikan lagi kepada kalian. Jadi 1/5 lagi akan dibagikan kepada kaum muslimin. Yang kedua, zawil qurba. Mana zawil qurba? Kerabat Rasulullah, ya. Dan yang dimaksud dengan zawil qurba atau kerabat Rasulullah adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib, anak-anak dari Hashim dan anak-anak dari Abdul Muttalib. Ya, Bani apa artinya Bani? Ibnun, apa artinya Ibnun? Anak. Jadi Bani adalah anak-anak dari Hashim, kakek Nabi, dan Bani Abdul Muttalib juga kakek Nabi. 1/5 ini diberikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan, ya, dibagi sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga adalah anak-anak yatim, ya, anak-anak yatim. Siapakah yang disebut dengan anak-anak yatim? Anak-anak yang ditinggal mati oleh siapa? Ibunya atau bapaknya? Ibu atau bapaknya? Bapaknya. Dan dia belum apa? Balik. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Man mata abuhu wa huwa shaghir. Dan dia masih kecil. Dia maksudnya belum balik. Ini disebut dengan anak yatim. Jadi kalau ada orang meninggal bapaknya dan dia sudah balik, berarti bukan lagi anak yatim. Makanya kalau misalnya ada meninggal, ada ayah bapak yang meninggal, maka tidak semua anaknya itu yatim. Bisa jadi anak pertama tidak yatim, anak kedua juga tidak yatim, anak ketiga lah yang yatim, karena anak ketiga mendapati bapaknya meninggal dan dia belum apa? Belum balik. Jadi dari keluarga itu ada yang mungkin yang sudah yatim, ada yang tidak lagi disebut apa? Yatim. Dan itu berhak untuk mendapatkan harta ghanimah. Dan anak yatim ini sesuatu yang disebutkan, ya, secara khusus dalam Al-Quran, itu surah Al-Ma'un, ya, bahwa orang-orang yang menghardik anak yatim termasuk orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul. Ya, orang yang mendustakan agama itu di antara ciri-cirinya adalah orang yang selalu menghardik anak yatim, selalu menghina anak yatim. Makanya ini anak yatim ini selalu untuk disantuni dengan baik. Anaknya, bukan mamaknya. La haula wala quwata illa billah. Ini dikasih jajan tiap hari itu anak, ternyata modus. Ibunya nak cari. La haula wala quwata illa billah. Nah. Ya, jadi perhatikan yang mana yang boleh santuni, ya. Anaknya, ya. Anaknya, bukan. Makanya anak-anak ya yatim, ya. Jadi seperti itu, bahwa ini sesuatu yang sangat diperhatikan dalam. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang yang mengasuh anak yatim seperti ini di surga. Ya, sangat dekat, ya, antara anak yatim dengan pengasuh anak yatim dengan Nabi. Jadi ini selalu untuk diperhatikan anak-anak yatim di sekeliling kita. Yang keempat adalah orang-orang miskin, dan di sini orang-orang fakir masuk dalam kategori mereka. Jadi orang miskin juga berhak untuk mendapatkan harta ghanimah karena mereka sangat membutuhkan harta tersebut. Dan yang kelima adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah musafir, ya. Musafir yang kehabisan bekal disebut sebagai Ibnu Sabil.
Kalau ada orang misalnya kehabisan bensin, dia ke Makassar, habis bensinnya di Baru, masuk nggak dia Ibnu Sabil? Ya, ya. Musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, tidak ada uangnya, bisa dikasih? Bisa. Ya, kalau memang dia sudah habis perbekalannya, sampai dia mau jual motor di pinggir jalan, dia mau beli bensin, dia jual motor aja katanya. Ya. Jadi ini Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan, maka dia diberi harta yang cukup untuk pulang ke negerinya atau ke kampungnya. Ya. Karena mungkin ada jamaah yang pernah merasakan, yang misalnya habis uangnya di tengah jalan. Bagaimana itu perasaan? Mau tahan mobil nanti dikira penipu, nanti dikira begal. Jadi ya banyak ketakutan yang ternyata. Nah, ternyata agama kita memberikan solusi dari Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan harta di pertengahan jalan. Ini juga bisa berhak mendapatkan harta ghanimah dan juga harta apa? Harta apa lagi selain harta ghanimah untuk Ibnu Sabil? Fa'i. Ada lagi satu. At-Taubah, surah At-Taubah. Zakat wabnus sabil. Ya, Ibnu Sabil juga berhak mendapatkan zakat harta. Ya, berhak juga mendapatkan zakat harta. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian. Untuk pembagian berikutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dari pelajaran kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.